Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ibu-ibu dan terima kasih telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini. Seperti biasa, rutinitas pertemuan kelompok yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ibu-ibu untuk belajar dan mendapatkan informasi positif agar dapat diterapkan di rumah dan di lingkungan tempat tinggal ibu-ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sudah menyempatkan waktu yang sangat sibuk sekali di rumah kan, sangat banyak aktivitas sekali di rumah, sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pertemuan kelompok kita hari ini. Nah, ibu-ibu, apakah ibu-ibu membawa form komitmen yang dibuat? Membawa ya? Oke. Apakah ibu-ibu masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Wah, bagus sekali ibu-ibu. Jadi pertemuan kita sebelumnya masih ingat apa itu pengertian dari stunting? Tahu ya? Coba ibu Sesi bisa menjawab. Ya, benar. Nah, jadi stunting adalah gagal tumbuh kembang anak di usia di bawah 5 tahun atau balita dikarenakan gizi kronis ya. Jadi stunting dapat dicegah. Oke, ibu-ibu, apa rencana yang dituliskan di tabel janji diri sudah diterapkan? Sudah. Nah, terus apa tantangan yang dihadapi ketika ibu-ibu menerapkannya? Coba ibu-ibu berbagi pengalaman atau berbagi cerita ke kita, kira-kira apa tantangannya? Mungkin Ibu Wati bisa menjelaskan? Oke, terima kasih Ibu. Ya, jadi mungkin salah satunya tantangan tadi yaitu kebiasaan Bu ya, kebiasaan yang mungkin belum terbiasa, seperti misalkan kebiasaan hidup sehat, kebiasaan hidup rapi, hidup bersih, seperti itu Bu ya. Mungkin salah satunya itu Bu ya, jadi tantangannya Bu ya. Jadi ibu-ibu, tujuan pertemuan kelompok kita hari ini yaitu kita akan membahas mengenai modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Dan sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah ibu-ibu, sebelum kita memulai pelajaran atau kegiatan belajar pengetahuan, untuk lebih semangat coba kita membuat yel-yel. Kalau saya bilang ibu hamil, ibu jawab mari kita beri dukungan ya. Oke, ngerti Bu ya? 1, 2, 3. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, apakah di sini ibu-ibu atau di rumah ada ibu-ibu yang sedang hamil? Apa kira-kira atau perhatian dan dukungan bisa kita berikan kepada ibu hamil? Nah, coba sekarang kita buat 2 kelompok ya. Kita buat 2 kelompok. Kelompok pertama berdiskusi. Kelompok pertama diskusi apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Dan yang kedua, kelompok kedua berdiskusi apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang ibu-ibu diskusi dengan kelompok masing-masing. Ibu bisa menuliskan hasil diskusi tersebut di dalam kertas ya. Nanti baru disebutkan hasilnya. Oke, Ibu bisa menyampaikan, Ibu Wati bisa menyampaikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang sedang hamil di rumah, dukungan yang kita berikan itu salah satunya membantu
mengurangi beban kerja dari ibu hamil tersebut. Betul. Kira-kira masih ada yang ingin ditambahkan, Bu? Cukup ya? Oke, terima kasih Ibu ya. Jadi ibu-ibu, pesan kuncinya adalah keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak lahir sehat, cerdas dan tidak stunting. Oke ibu-ibu, sekarang selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Nah sekarang ibu-ibu bisa berdiskusi. Kelompok yang pertama yang tadi membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat. Nah yang kedua, kelompok kedua membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari anggota media cetak dan online seperti WhatsApp grup, koran dan lain-lain. Nah sekarang ibu-ibu menyampaikan hasil diskusinya. Coba Ibu Rahaya bisa menyampaikan, Bu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih. Ya, betul Bu. Jadi ibu-ibu jawabannya sangat luar biasa. Memang betul Bu bahwa terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu-ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu dari posyandu, kelas ibu hamil, kelas P2K2 dan kelas-kelas lainnya. Nah, jadi Bu, penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Seperti itu Bu. Oke, selanjutnya Bu, kita masuk ke langkah 3 ya Bu ya, yaitu menyeleksi Bu. Menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Jadi informasi itu jangan langsung kita terima, jadi harus kita koreksi dulu atau menyeleksi dulu informasi yang kita terima tadi Bu. Ayo ibu-ibu, sekarang kita coba bermain dan menjawab apakah benar atau salah. Biasanya kan ada seperti mitos atau anggapan-anggapan orang lama atau seperti apa kan yang bisa disampaikan ke kita kan. Nah, bisa kita jawab itu merupakan mitos, benar atau salah, seperti itu Bu. Nah, saya akan membacakan pernyataan satu persatu dan ibu-ibu jawab benar atau salah ya. Yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Benar atau salah Bu? Coba ibu bisa jawab. Oke, terima kasih. Ibu dapat informasi itu atau bersumber dari mana? Bisa dijawab. Oke, terima kasih Bu. Nah yang selanjutnya, ibu hamil boleh berhubungan intim. Benar atau salah? Apa alasannya Bu? Nah, dari mana sumber itu? Oke, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir, informasi ibu hamil bisa boleh atau tidak beraktivitas untuk menghindari keguguran. Maksudnya ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Benar atau salah Bu? Oke, terima kasih Bu. Jadi ibu gini Bu, ibu hamil itu boleh makan telur dan ikan karena telur dan ikan mengandung protein. Jadi ibu hamil juga boleh berhubungan intim, namun tetap hati-hati. Dan selanjutnya ibu hamil boleh banyak beraktivitas, namun jangan berlebihan, jangan juga terlalu capek, seperti itu Bu. Jadi badan juga harus bergerak, harus olahraga, seperti itu Bu ya. Makanya terkadang ada yang namanya senam ibu hamil kan, seperti itu. Nah, ada mitos lain kah Bu yang beredar di lingkungan ibu-ibu? Coba bisa disebutkan Bu mitos-mitos lain.
Oke, terima kasih Ibu. Kalau mau makan buah nanas ya, buah nanas. Oke, kalau mau makan buah nanas itu tidak mempengaruhi atau dapat menyebabkan keguguran, tidak Bu. Jadi buah nanas itu bagus untuk dikonsumsi karena buah nanas memiliki vitamin C yang tinggi seperti itu Bu. Jadi itu bagus untuk dikonsumsi untuk ibu hamil. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan diaplus pada ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu, cukup semangat, cukup cerdas untuk menanggapin atau semangat untuk mendapatkan informasi-informasi positif. Saya aplus, saya ucapkan terima kasih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya bahwa ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Kan beberapa informasi sudah ibu miliki, misalkan di buku KIA ada bagian kelas ibu hamil dan posyandu, di situ kan ibu-ibu bisa baca di buku tersebut. Untuk memastikan informasi tepat atau tidak, ibu-ibu dapat bertanya pada saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Seperti itu Bu. Jadi ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan para ahli Bu. Seperti itu. Jadi nah itulah tadi Bu. Sekarang ibu-ibu menuliskan rencana terkait materi ini di dalam kertas dan tabel janji diri ya Bu ya. Biar kita komitmen terhadap program ini dan janji diri kita bahwasanya kita harus melaksanakan dan menjalankan program ini untuk mendapatkan generasi dan keluarga yang sehat, cerdas, dan bisa lebih baik lagi ke depan Bu, seperti itu. Oke Ibu, jadi ibu-ibu ternyata sangat penting sekali ya untuk terus mendukung ibu hamil mendapatkan informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin optimal untuk mencegah bayi stunting. Jadi ibu, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi amal ibadah kita untuk bisa optimis, lebih maju lagi ke depan, lebih baik lagi ke depan, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, yang keluarga yang pintar, dan generasi kita menjadi generasi yang maju. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.